Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Nurul Hadi LC. Yang sama-sama kita hormati Ketua Musholla At-Taqwa, para jamaah yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim yang dilaksanakan oleh Yayasan Ihsanur yang pada pagi ini bertempat di Musholla At-Taqwa. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pagi ini akan diawali dengan sesi pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Nurul Hadi. Bagi para jamaah yang masih di rumah atau di luar, Bapak-bapak segera masuk ke dalam mushola karena taklim akan segera kita mulai. Sebelum kita memulai taklim Ahad pagi, marilah kita bacakan Al-Fatihah untuk Ketua Masjid Arif Rahman Bapak Haji M. Zainuddin yang hari ini sedang dirawat di rumah sakit lebih kurang sudah 3 hari. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan juga Allah jadikan terbaik buat dia. Semoga husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya marilah kita memulai taklim kita dengan membaca doa awal belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya in hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya in hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya in hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Nurul Hadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-muhtadin
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك ya arhamar rahimin. Para jamaah Majlis Ta'lim Yayasan Ihsan Nur Rijal Masajid rahimakumullah, yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Musholla At-Taqwa dan seluruh pengurus Musholla At-Taqwa, dan yang kami hormati dan kami muliakan seluruh pengurus daripada Yayasan Majlis Ta'lim Ihsan Nur Rijal Masajid, wabil khusus kepada Pak Haji Sofyan SHMH selaku Ketua Pembina. Kemudian kami hormati Bapak Kiai Haji Imam Dakwan MAK. Kemudian kami hormati Pak Haji Husain, kemudian Pak Haji Dede Anusba dan Pak Haji Hifni, kemudian seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Semoga kita semua diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh yang hadir pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mengkaji nasihat ke-33 di dalam kitab Futuhul Ghaib karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa arda. Masyaallah. Ya, mohon maaf Pak Kiai, saudara. Ya. Ringkasan daripada nasihat ke-33 bahwa manusia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah rajulun la lisana lahu wala qalb, yaitu golongan manusia yang tidak punya lisan dan tidak punya hati. Itu hendaknya kita jauhi, dan jangan sampai kita termasuk golongan yang tidak punya ilmu dan tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tidak termasuk golongan yang tidak punya ilmu dan tidak punya iman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua adalah rajulun lahu lisan bila qalb. Golongan kedua adalah golongan manusia yang punya lisan, punya ilmu tapi tidak punya hati. Maksudnya bisa punya ilmu, ilmunya banyak tapi imannya enggak ada. Itu jadi disebut orang yang munafik. Punya ilmu tapi hatinya enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seburuk-buruknya makhluk. Semoga kita semua terhindar dari golongan ini, karena punya ilmu tapi tidak bisa mengamalkan ilmunya. Ini yang paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu ala ummati min ulama isu. Yang paling saya takuti di antara umat-umatku adalah ulama yang ulama yang jahat, punya ilmu tapi tidak punya iman. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah qalbun bila lisan, yaitu golongan manusia yang punya iman tapi tidak punya ilmu. Hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wa huwa mu'minun satarahullahu azza wa jalla min khalqihi. Beliau ini adalah orang yang beriman kepada Allah yang ditutupi oleh Allah dari golongan makhluknya. Ini walinya Allah yang tersembunyi. Nah, ini banyak ini. Jadi banyak di Indonesia wali-wali yang tersembunyi. Imannya kuat tapi ilmunya tidak ada, gak kelihatan. Jadi ini semoga minimal kita termasuk golongan ketiga ini, punya iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan walaupun tidak punya ilmu
tidak bisa menyampaikan tapi punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini walinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa, kalau punya kenalan atau seseorang yang wali masyhur ini, kita dekati. Karena di situ Allah akan menurunkan rahmat untuk yang mendekati wali tersebut. Wali tersebut itu menjadi tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor 3. Nomor 4 adalah rajul lahu lisan wa qalb. Punya ilmu dan punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, kemudian Imam Al-Ghazali yang nanti dikaji oleh guru kita Kiai Haji Jazilul Khalil di kitab Ihya-nya. Ini termasuk ulama yang punya ilmu dan punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut oleh Allah, diagungkan di langit sana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama wa 'allama wa amila tu'iya fil malakuti adiman." Barang siapa yang belajar kemudian menjadi orang alim, kemudian mengamalkan ilmunya, maka niscaya Allah akan memanggilnya di alam malakut dengan panggilan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu dicari. Perlu dicari dan dipelajari. Alhamdulillah nanti disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Jazilul Khalil di dalam kitab Ihya-nya. Ini termasuk golongan ulama yang punya ilmu dan punya iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Syekh Abdul Qadir Jalani ini, mendapatkan keberkahan dari Imam Al-Ghazali, karena dua tokoh ini salah satu sebab lahirnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang mampu membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan-tangan tentara salib. Maka semoga dengan keberkahan ajaran Imam Al-Ghazali nanti yang diterangkan oleh Pak Kiai Jazilul Khalil dan keberkahan dari Syekh Abdul Qadir Jalani, nanti lahirlah generasi-generasi yang mampu membebaskan dirinya dari hawa nafsu, dari setan yang terkutuk, sehingga kita bisa bersama-sama sholat bersama-sama di Masjid Aqsa di Palestina dan bisa berziarah ke Makkah Al-Mukarramah, bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Al-Baqir sampaikan. Ada pertanyaan yang masuk tadi satu aja, bagaimana doa orang yang masuk ke masjid tapi tidak niat sholat? Maka tetap doa, yaitu Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jadi walaupun nggak niat sholat, ketika kita masuk masjid baca doa itu. Nah, itu. Jadi itu ada satu pertanyaan yang masuk, semoga bermanfaat. Jadi setiap kita masuk masjid hendaknya kita baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat Engkau. Ketika keluar, Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Nah, ketika kita keluar nanti di mushola atau masjid, maka doa, ya Allah, bukakanlah pintu untuk saya, yaitu pintu-pintu karunia Engkau ya Allah. Ya, semoga kita semua dibukakan pintu rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dibukakan pintu-pintu karunia Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan keberkahan, sekali lagi mendapatkan keberkahan dari Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jalani, sehingga kita bersama-sama mampu di sholat Masjidil Aqsa, di sholat Masjidil Haram, dan sholat di Masjidil Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Mohon maaf Pak Kiai dan mohon doanya, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada guru kita Kiai Haji Nurul Hadi LC. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita bersama. Para jamaah yang kami hormati, selanjutnya kita masuki sesi kedua ta'lim akhir pagi yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Jazuli Khalil. Pada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Jazuli Khalil, waktu dan tempat kami persilakan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Ini kitab ini dipakai buat ngajar di sini udah lama, sampai udah butut nih kitabnya. Ya. Mudah-mudahan pindah ilmunya kepada Bapak semuanya. Pagi ini kita akan melanjutkan kaji kita, yaitu ma yustahabbu min ahwalil muqtadir indal maut, yakni apa yang disunahkan bagi orang yang akan meninggal, udah deket ajalnya. Ya, ini ada langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam upaya agar wafat dalam husnul khotimah. Pertama, kalau ada orang yang sakit yang kita anggap sudah nggak ada harapan, maka baringkan beliau ini dengan posisi kakinya ke arah kiblat. Kemudian diganjel kepalanya biar wajahnya bisa melihat ke Ka'bah, ke kiblat. Karena menghadap kiblat itu luar biasa, Allah. Ya, nilainya. Jadi dulu ini ada dua orang alim, mondoknya bareng, alimnya sama alimnya, cuma keberkahannya beda. Yang satu berkah, yang satu lagi kurang berkah gitu. Ketika diteliti apa sebenarnya, kalau alimnya sama alimnya, ternyata selama mondok ini yang berkah itu dia paling seneng menghadap kiblat. Ya, makanya tadi kata saya, ini kenapa ngadepnya ke sono, ini bukan kiainya di situ. Kalau di kiainya di situ, jamaahnya jadi menghadapnya ke kiblat. Oh, rupanya ada ibu-ibu ya. Iya, jadi rupanya ibu-ibu lebih diutamakan dari apa? Makanya coba perhatikan. Mu'alim Syafi'i kalau ngajar mesti menghadap kiblat. Cobalah perhatikan. I'lam annal mahbub indal maut min suratil mu'tadir wal hudu wasukun. Jadi yang baik buat orang yang akan mati ini, ya, yaitu tenang, ya. Kemudian wa min lisanihi ayyakuna natiqan bisyahadah. Lidahnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena siapa yang wafat, kalimat terakhir mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ya, oh kalau gitu enak bener, gampang lu masuk surga. Yang penting mau mati. Lo jamaah Allah, ketentuan itu adalah di akhir hayat. Apakah orang hafal Quran itu nantinya kalau mati ini pasti masuk surga? Ya tergantung. Yang jelas orang di dalam dirinya ada Al-Quran enggak akan dibakar neraka. Ya, Bapak kan semuanya ada Fatihah, ada Al-Ikhlas, ada ayat kursi dalam diri kita, Pak. Ya, masuk ke neraka, bagaimana neraka bisa membakar firman Allah? Enggak. Jadi kalau orang udah hafal Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Quran, semuanya itu ada di dalam jiwa kita, dalam hati kita, enggak akan terbakar oleh api neraka, Pak. Apa hebatnya neraka dibanding dengan firman Allah? Tuh ya. Cuma masalahnya kalau orang mau masuk neraka, Pak, di akhir hayat itu hafalan Qur'annya hilang semua dari hatinya. Sehingga ketika masuk neraka, di dalam tubuh orang itu sudah enggak ada Al-Quran lagi.
Begitu juga kalau Al-Quran bisa lepas, begitu juga kalimat thayyibah bisa lepas. Ya, makanya yang menentukan itu adalah akhir hayat. Husnul khotimah itu bukan sekarang ini bisa menentukan husnul khotimah, tidak. Apakah kita hadir begini pasti husnul khotimah? Enggak ya. Kalau gitu buat apa? Ya, nah ini namanya kita mohon sebagai tanda di antara orang-orang yang bakal husnul khotimah. Di antara ini tanda-tandanya, tapi tanda itu tidak memastikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urqubul mayyit inda thalas. Perhatikan orang mati ketika 3 hal nih, ya. Idza rasaha jabinuhu wa dafat ainahu wa yabita syafatahu fahiya min rahmatillah. Yang pertama, apabila pelipisnya, keningnya berkeringat. Nabi ketika mau wafat itu Siti Aisyah ambil selampe dilapin, ini berkeringat terus. Yang kedua, matanya berair. Yang ketiga, dan ininya kering, bibirnya. Fahiya min rahmatillah, itu tanda bahwa orang itu baik karena itu rahmat dari Allah. Jadi keningnya berkeringat, matanya berair, dan bibirnya kering. Ya, makanya saya kalau ada orang meninggal saya perhatikan itu. Kemudian fahiya min rahmatillah qad nazalat bi wa idza ghattaghatil khanuk makhnuk, kalau orang itu lehernya berbunyi seperti hewan yang disembelih, krukok krukok gitu ya, kan ada orang yang dicabut nyawa itu begitu, Pak. Wahmarra launuhu, kemudian warnanya kemerahan wajahnya. Kemudian wa arbadat syafatahu, dan bibirnya ke biru-biru abu, berwarna keabu-abuan. Fahuwa min adabillah qad nazal, itu adalah bagian dari azab Allah yang sudah turun kepada orang itu. Jadi nanti kita bisa mengetahui mana ciri orang yang akan mendapat azab dan rahmat itu. Oleh Rasul dijelaskan 3 tandanya. Ya. Nah, 3 tanda yang baik ini mudah-mudahan ada pada kita semua. Nah, kemudian adapun sekarang lidah yang mengucapkan syahadat, Rasulullah SAW bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, ajarkan kepada orang yang akan mati di antara kamu, ya, la ilaha illallah aywa ma'a Muhammadur Rasulullah, gitu Pak ya. Jadi kata mauta itu jamak dari mayit. Mayit itu mengandung 2 makna. Satu adalah yang akan mati, ya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu Muhammad mayit, mereka juga mayit. Artinya kamu akan mati, mereka juga. Nah, maka mayit itu maknanya adalah orang yang akan mati. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ini adalah mayit yang memang udah nggak ada ruhnya. Jadi mayit itu bisa jadi orang yang menjelang mati, akan mati. Yang kedua, orang yang sudah mati. Itu dalam Al-Quran begitu, Pak. Nah, maka maknanya berarti talqini itu baik yang akan meninggal maupun yang sudah meninggal berdasarkan makna lafaz. Nah, lalu orang mengartikan mayit ini cuma orang yang akan mati. Maka kalau mentalkin yang sudah mati enggak ada ajarannya.
Nah ini nggak bisa bedain lafaz. Kayak ada orang mengatakan begini, ya, orang kalau sudah mati itu masuk ke alam akhirat. Kalau sudah dia berada di alam akhirat, tidak manfaat lagi amal selain amal dirinya. Kalimat ini benar, Pak. Ya, kalau orang sudah di alam akhirat, yang berguna cuma amal dirinya. Kalimat ini benar. Nah, cuma mengartikan orang mati itu masuk ke alam akhirat, nah ini yang nggak paham berarti. Ya, alam yang kita tempati disebut alam dunia, ya. Nanti ada lagi alam akhirat. Di antara alam dunia dan akhirat ada namanya barzakh. Nah ini, ya, marojal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun. Di antara kedua laut atau sungai itu ada barzakh yang tidak bisa dilalui. Lain airnya tapi tidak bisa bercampur. Itu barzakh itu artinya apa? Pemisah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nah, di hadapan mereka, waro'a di sini mananya amam, ya. Di hadapan mereka ada barzakh. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Yauma yub'atsun itulah hari akhirat. Jadi sebelum akhirat ada barzakh. Nah, ini supaya dipahami ya, terutama orang-orang NU, jangan namanya doang NU. Ya. Nah, jamaah alam kubur ini alam barzakh. Kalau di alam akhirat yang berguna cuma amal dirinya, amal orang lain nggak ada manfaat. Kenapa? Ya nggak ada amal orang lain. Siapa yang mendoakan di alam, kalau kita sudah ada di alam akhirat? Wong orang udah mati semua, ya, udah mati semua, Pak. Ya amal dirinya yang bermanfaat. Tuh begitu. Tapi kalau alam barzakh, nih ayah kita, kakek kita sekarang berada di alam barzakh, masih ada yang hidup. Datang seorang kepada Rasulullah, bapak saya ini dulu semasa hidupnya udah kewajiban melaksanakan ibadah haji, belum dikerjakan sudah wafat, ya, bolehkah saya menghajikan bapak saya? Kata Rasulullah, kalau bapakmu punya hutang, bisa enggak hutangnya dibayarin kamu? Ya bisa Rasulullah, hajikan bapakmu. Yang beramal siapa? Anaknya. Yang nerima bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya ada di alam barzakh. Tuh. Ini yang repotnya orang mengatakan alam barzakh itu disebut alam akhirat. Dalilnya bener, Pak. Dalilnya bener. Pemahaman ente yang keliru. Nah ini akibatnya gitu, salah menempatkan dalil. Ya, jelas ya. Nah, tapi saya tetap, Pak, pendirian ya terserah, ya terserah gitu. Masih kekeh gitu, kekeh ya. Karena orang itu ada yang memegang prinsip, ya, dengan apa namanya, kokoh dengan pendirian. Kalau kokoh dengan pendirian benar itu bagus, tapi kalau kokoh dengan kesalahan itu kebodohan namanya. Jadi lakinu mautakum la ilaha illallah. Fa innahu man qala akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena siapa yang kalimat terakhir keluar dari mulutnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jamaah rahimakumullah. Ini makanya kalau kita sudah talqini orang yang sedang sakit, kita ajarkan la ilaha illallah. Jangan suruh mengucapkan, jangan Pak ucapkan la ilaha, nggak usah begitu. Kitanya aja ngomong, Pak,
la ilaha illallah, gitu aja terus sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Berarti dia mengucapkan la ilaha illallahnya bukan karena disuruh sama kita, tapi karena kesadaran, gitu, karena kesadaran. Nah, kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, stop, sudah. Awas jangan diajak ngomong lagi, ya. Nanti datang ponakannya, ya, mang maafin aja, iya sama-sama. Nah sama-sama Pak, yang jadi kalimat terakhirnya talkini lagi, ya, iya gitu. Hadara malaka sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata sahabat Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah bersabda, hadara malakul maut rajulan yamut, malaikat maut ini mendatangi seorang laki-laki yang akan mati. Fanadhara fi qalbi, lalu diperhatikan hati si lelaki itu. Falam yajid fihi syai'an, enggak ada apa-apa di dalam hatinya ini. Fafak kalihya, kemudian malaikat membuka ininya nih, apa, rahangnya. Begitu dibuka, fawajada tarfa lisanihi lasikon bihanaki yaqulu la ilaha illallah. Dia lidahnya ini nempel ke lak-lakan, ya, mengucapkan la ilaha illallah, mati. Makanya kalau di dalam thariqah nanti juga ada tuh yang baca la ilallah itu ditampilkan, enggak diucapkan, lidahnya aja nempel ke lak-lakan. Saya ini punya kawan, ya, dia thariqahnya ya thariqah Naksabandiyah. Kenapa zikirnya kok pelan, enggak keras? Kenapa di dalam hati? Kalau dilafadzkan, kita ini harus membaca sesuai aturan tajwid, panjang pendeknya, idgham dan sebagainya, itu begitu. Tapi kalau di dalam hati enggak pakai tajwid, gitu dia bilang. Sedangkan man la yujawidil Quran athimu, orang baca Quran enggak pakai tajwid itu berdosa. Oh, itu tuh alasannya. Iya, antara lain, ya, antara lain. Dakhala Wasilah bin ibnil Asqa ala marid, seorang ulama namanya Wasilah bin Asqa. Dia ini menjenguk orang yang sakit. Faqala akhbirni kaifa dzunnuka billah, tolong coba ceritakan, beritahukan kepada saya bagaimana kamu menduga Allah, ya. Qala agraqatni dzunubuli, kata dia, dosa-dosaku telah menenggelamkan aku. Wa asrafat alayya halakah, ya, dan juga sudah membinasakan aku. Nah, lalu walakinni arju rahmata rabbi, tapi aku sangat mengharapkan rahmat Allah. Fakabbaru, orang bertakbir, ya, bertakbir. Lawa kabbaru ahlul bait, Wasilahnya bertakbir, ahlul bait pun kemudian bertakbir. Wa qala Allahu akbar, lalu kemudian beliau berkata Allahu akbar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah taala, ana inda dzanni abdi bi, aku ini tergantung dugaan hambaku kepadaku, katanya. Nah, di sini yang dimaksud adalah ini harapan, Pak. Aku berharap sekali akan rahmat Allah. Ini bagi orang yang mau meninggal harus punya harapan. Harus punya harapan, jamaahullah, ya. Harus besar harapan kita. Karena itu adalah yang akan menentukan. Harapan ini menentukan. Jangan orang mau mati kok gelisah, takut nanti anak-anak gimana makan. Lah, ya. Nah, emang selama ini yang ngasih makan anak-anak kita siapa? Ya, iya, jamaah Allah. Bukan kita yang ngasih makan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu, ya. Ada kita, tidak ada kita. Kita diajak jihad, anak saya mau masih kecil,
Kalau saya jihad mati, lah anak saya yatim, bini saya jadi janda. Iya kawin kalau dapat suami yang soleh, kalau enggak, wah macam-macam. Itu setan Pak yang berbisik, ya. Itu setan yang berbisik. Ya, yakin, dugaan ini yang perlu ditanamkan. Coba renungkan oleh kita semuanya. Ya. Kita ini oleh Allah dititipkan di rahim seorang ibu yang sayang. Kan nggak sedikit ibu-ibu yang menggugurkan kandungannya, tapi kita nggak begitu. Ditaruh oleh Allah di rahim ibu kita yang sayang, dirawat oleh Allah. Kemudian juga lewat seorang bapak yang mau berusaha, walaupun mungkin nggak banyak, tapi bagaimana sayang pada kita, dididik sampai sebesar ini, mau sampai ibadah, ini semua kan rahmat Allah Pak. Ya, rahmat Allah. Apa iya setelah Allah dari pertama kita dititipkan di rahim, dididik sampai mau sholat, mau ibadah, kemudian begitu mati mau dimasukkan ke neraka? Hah? Nah ini enggak bakalan masuk ke surga. Itu harus yakini Pak. Kita harus yakini ya, bahwa kasih sayang Allah ini luar biasa. Nah ini masalahnya, kita ini kurang keyakinan kepada Allah, takut nantinya enggak begini, takut enggak begini. Ya, saya sudah katakan saya mau nikah ini punya penghasilan 70.000 Pak sebulan. Ya, datang kepada guru, Mbak, saya mau nikah, penghasilan saya sebulan 70.000. Jangankan buat berdua, makan sendiri aja enggak cukup. Apa kata guru? Cul, orang Brebes nih Pak, konwur gendon, ya gitu Pak. Tahu gendon katanya? Nggih Pak. Tahu gendon ya? Kata orang Sunda kuuk, engkuk, engkuk. Betawi bilang engkuk. Biasanya gendon kuwi uriping sare turi di bawah pohon turi Pak, glimpang, glimpung, ya kan? Iya. Pernah nggak ngelihat gendon kurus? Semua gendon gemuk-gemuk, bahkan ada rumahnya. Iya kata saya. Kenapa bisa begitu? Dia bilang, itu karena tawakalnya kepada Allah kuat gendon itu. Jadi bukan cuma gemuk, punya rumah, padahal nggak kemana-mana, glimpang, glimpung di jamari Allah. Itu gendon. Kan gudu gendon kan Jul, nah, gitu. Ya Allah kata saya. Ya sanes bah, katanya kan. Kamu bukan gendon kan katanya? Ya bukan Bang. Apa dia bilang? Jajuli, kamu punya akal, kamu punya tangan, kamu punya kaki, ya? Tuh gitu. Walaupun sedikit ilmumu ada. Bismillah, Bismillah, nikah. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau mereka yang mau nikah itu fakir, Allah akan berikan kecukupan kekayaan. Asal niatmu apik. Gitu tujuannya. Asal niat kamu dalam menikah tujuannya bagus, mau ngikuti sunnah Rasul, bukan semata-mata mau melampiaskan apa namanya kebutuhan biologis. Nggak ke sana, niatnya yang bagus. Bismillah ya. Ya kalau bisa sih kata saya, mohon syukur bisa hadir Pak. Walaupun aku nggak hadir, saya doakan gitu. Ayo Bismillah nikah. Jangan takut gitu. Ini 6 anak saya Pak saudara. 6. Iya alhamdulillah 6. Enggak baru, bukan baru 6. Ya, kalau saya bisa aja ngomong begitu. Cuma istri saya melotot kalau ngomong saya baru 6. Emang situ katanya yang gendong-gendong. Dan insya Allah bulan November saya mau ngawinin. Ya, yang pertama saya kawinin. Padahal dari dulu begitu tamat aliyah, mau kuliah, mau mondok, apa mau kawin. Saya pun tamat SMA, anak saya kalau pengen kawin, saya kawinin. Kenapa? Takut-takut, ya. Nah iya, bapak kita nggak sekolah Pak, SD nggak tamat, ngaji nggak ada berapa, kerja cuma nyangkul, anaknya 12, jadi semua Pak. Kenapa takut? Wong nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami kata Allah yang memberi kalian rizki, juga memberi rizki kepada anak-anak kalian. Kenapa takut? Sekarang dokteran, dos ya MH, wah segala macam, punya anak takut banyak.
Iya, takut banyak. Iya, saya punya jamaah anak perempuan 3. Yang satu menikah di bawah suaminya, yang nomor 2 baru lulus jadi dokter. Jam 9 ngobrol, pagi-pagi meninggal. Tinggal si bontot. Apa kata dia? Bener kiai itu. Ulama itu benar, ulama itu benar banget. Apanya yang benar? Punya anak harus banyak. Dia bilang begitu. Loh kok bisa begitu? Lah iya kiai, anak saya pertama digondol sama suaminya, anak kedua kan meninggal, tinggal si bontot nih. Kalau dia kawin dibawa lagi sama suaminya juga, saya berdua aja sama nenek-nenek nantinya. Nah baru tahu, iya kiai itu benar. Oh, hati-hati yang punya anak 2 ya. Makanya yang bagus 6 ke atas punya anak itu. Iyalah lu kok takut banget orang menikah. Ini bujangan nggak berani nikah. Apa kata orang tuanya? Lu mau kasih makan apa anak orang? La ilaha illallah ya. Jangan takut jamaah mengawinkan anak ya. Allah kok yang ngasih rezeki. Tinggal kita orang tua, ayo kasih jalan. Bagaimana? Iyakunu fuqara yughnihimullah. Jika mereka yang mau nikah itu fakir, Allah akan berikan kekayaan asal niatnya benar. Jadi husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya jamaah rahimallah sekarang adalah mengenai Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ya. Itu bertanya kepada menanya kepada malaikat maut, yang nama malaikat maut itu adalah Israel. Nah ini ada orang muslimin yang nggak mau mengakui, nggak ada itu dalam Al-Qurannya katanya ya, dalilnya yang mengatakan malaikat maut itu namanya Israel, pencabut nyawa itu namanya malaikat maut. Ya udah biarin deh, nggak usah diributin ya, tibang nama aja aku ributin ya. Nah mau Ijroil mau Ijroal kayak ya gitu, udah biarin nggak usah diributin begitu. Masa kita mau berantem gara-gara malaikat maut namanya siapa? Iya, ketika ditanya lalu namanya siapa? Enggak ada, pokoknya malaikat maut kayak gitu ya. Ya udah selesai sudah ya, lo ya, jangan ribut gara-gara nama itu. Jadi malaikat maut itu punya mata 2, satu di wajahnya, yang satu di tengkuknya. Apa enggak serem itu Pak ya? Nah kemudian faqala ya malakal maut, hai malaikat maut, matasna idakana nafsun bil masriq wa nafsun bil maghrib wa waqa'al waba bi ardin wal taqazzafa kaifa tasna. Wahai malaikat maut, apa yang kamu lakukan kalau satu jiwa ada di timur, satu lagi ada di barat, atau ada wabah ya menimpa di muka bumi ini, atau bertemu 2 pasukan perang. Nah yang kamu lakukan bagaimana itu dalam mencabut nyawa? Nah ini jadi kalau kita aja bingung Pak ya, nggak heran saya. Wong malaikat Nabi Ibrahim aja bingung ya, nanya kepada malaikat bagaimana caranya. Jadi perbuatan malaikat saja kita nggak ngerti, apalagi perbuatannya Allah. Makanya kata Sayyidina Ali begini, Allah itu apabila menghendaki sesuatu dari kita maka dijelaskan. Tapi kalau Allah menghendaki sesuatu untuk kita, Allah rahasiakan. Untuk apa? Kita ini mengorek-ngorek yang dirahasiakan oleh Allah. Paham nggak maksudnya Pak? Kalau Allah menghendaki sesuatu dari kita, supaya kita sholat, supaya kita wudhu, supaya kita zakat, dijelaskan bagaimana caranya sholat, caranya wudhu, caranya zakat, gitu kan? Lewat lidah Rasulullah, harus dilanjutkan para ulama. Itu kalau Allah menghendaki sesuatu dari kita. Tapi kalau Allah menghendaki sesuatu untuk, nah ini untuk kita mau dibikin kaya, mau dibikin apalah oleh Allah dirahasiakan, nggak dijelaskan ya, supaya apa? Husnudzon kepada Allah Pak. Maka kata Sayyidina Ali, ngapain kamu ini ngorek-ngorek yang dirahasiakan oleh Allah itu tuh.
Ya Allah tuh mau bikin surprise gitu Pak ya, kejutan buat kita. Nah ini Nabi Ibrahim begitu. Bagaimana? Apa kata malaikat maut? Beliau kemudian ad'ul arwah biidnillah, aku panggil roh-roh itu dengan izin Allah, fatakunu baina usbu'ai hataini, maka mereka itu ada di antara kedua jariku ini. Roh yang begitu banyak tuh begitu ya. Lalu kemudian qad dukhiyat lahul ard, itu bumi dibentangkan oleh Allah untuk malaikat maut, kemudian tertinggal seperti nampan. Lah tinggal nyomot aja begitu ya, kayak kita nampan di depan ya. Jadi jangan nanya bagaimana caranya malaikat nyabut nyawa ya, nggak ada gunanya lah kita nanya begitu ya. Itu sih kerjaan, dijelaskan juga nggak bakal ngerti Pak. Hah? Kayak sekarang nih, nampan itu dunia seperti nampan di hadapan, berarti kalau gitu malaikat maut lebih gede dong daripada dunia. Ya iya ya, kira-kira gedenya segede apa? Yang begitu ditanya kan nggak ada manfaatnya jemaah lawat kita ya. Udah, yang jelas bagi Allah nggak ada yang susah, itu bagi yang susah. Nah, tinggal nyabut udah gampang ya. Ya Allah. Lalu jamaah rahimakumullah, jadi yang penting ini adalah kita husnudzon ya kepada Allah di waktu kita mendekat wafat itu. Nah lalu tinggal sambil banyakin baca-baca kalimat yang baik seperti surat Al-Ikhlas 40 kali, doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin gitu. Itu perbanyak di waktu sakit. Nah yang terakhir jamaah Allah itu kalau mau membuat orang sakit dikirimnya 4 malaikat. Satu malaikat yang ditugaskan mengambil tenaganya Pak. Maka orang kalau mau sakit itu biasanya lemes, udah nggak bergairah. Nah kalau sudah itu diutus lagi malaikat kedua, ditugaskan mengambil nafsu makannya. Hilang dah udah nafsu makan kita. Nah pinternya lagi bini kita nih, giliran kita sakit ditawarin Pak sate ya, sop ya, gurame ya. Nah giliran sakit ditawarin sate, sop, gurame, lagi sehat nawarin sih Pak ya. Kadang-kadang perempuan begitu, saya bingung sama istri saya kadang-kadang. Istri itu masak Pak, kalau banyak garamnya nggak asin, kalau sedikit garamnya malah asin. Ini perempuan kan begitu Pak. Coba Bapak makan sayur begitu kurang asin misalkan, ditanya istri saya, kenapa Pak kurang asin? Iya kurang asin, padahal garamnya banyak tuh Pak. Oh ya kan. Iya, ada lagi sayur kita makan lagi keasinan. Kenapa Pak keasinan? Iya, padahal garamnya dikit tuh Pak. Jadi kalau garamnya dikit keasinan, kalau garamnya banyak malah nggak asin. Apa nggak bingung saya kadang-kadang hadapin perempuan? Hah? Sama? Oh, ya iya sama keturunan Siti itu semua. Sampai mana tadi saya ngomong itu? Bukan masalah garam. Ya. Jadi tadi kalau orang lalu malaikat kedua ditugaskan untuk mengambil nafsu makannya, hilang sudah nafsu makan. Nah, kemudian yang ketiga malaikat ditugaskan mengambil sinar nur wajahnya. Maka cahaya wajahnya udah hilang pucat, ya kan? Tuh. Yang keempat malaikat yang ditugaskan mengambil dosanya. Nah, dan jika Allah menghendaki orang itu sembuh, maka diutusnya malaikat yang kedua dulu yang mengambil nafsu makannya. Tuh kasih nafsu makannya kembalikan. Maka kata orang Betawi kemaruk. Ya, kemaruk kata orang Betawi, kata orang Sunda mamayu.
Apa aja doyan, Pak. Apa aja udah doyan. Tuh gitu. Ya Allah. Nanti kalau sudah itu nafsu makan, malaikat pertama tugas kembalikan tenaganya. Oh, lari pagi jalan, tapi masih pucat karena nurnya belum dikembalikan. Baru malaikat ketiga, tinggal malaikat keempat nunggu nggak ditugas-tugaskan oleh Allah. Sujud di bawah aras. Ya Allah, Engkau perintahkan kepada kami berempat untuk mengambil dari si fulan sesuatu sebagaimana yang Engkau perintahkan, dan itu sudah kami lakukan. Kini mereka sudah mengembalikan apa yang dulu mereka ambil. Lalu kapan saya harus mengembalikan yang saya ambil ini? Apa kata Allah? Malaikat, sakit itu adalah merupakan penderitaan. Aku ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Masa udah menderita, dosanya dikembalikan lagi. Tuh, sebagai imbalannya, buang dosanya. Begitu, makanya orang kalau sakit itu lagi dibersihkan. Tuh begitu jamaah Allah, ya. Makanya kita kalau lagi sakit, kita ke sana arahnya. Mungkin saya ini masih banyak dosa saya. Tapi jangan Bapak ngomong ada orang sakit belum sembuh-sembuh, berarti dosa lu belum disembuh, belum apanya, belum diampun. Jangan ngomong begitu, Pak. Itu untuk diri sendiri, ya. Nah, ini jadi orang jangan lempeng banget. Gitu ya. Itu untuk diri sendiri, iya. Orang lain jangan ngomong begitu, ya. Kalau dongengnya nih, cerita dari Nabi ini boleh sampaikan, tapi jangan dituduh orang itu seperti itu. Iya. Ini cara kita namanya, ya Allah, saya punya murid bisulan, kalau kata orang Sunda kalingsir, Pak, nggak ada ininya, apa, matanya yang gede itu. Saya nengokin ke situ dengan jamaah saya, ditanya, ini katanya bisul tapi nggak ada ininya matanya. Kata jamaah saya, wah kalau ini bisul bahaya ini begini, katanya beda dengan yang lain. Saya injek kakinya, ya. Lalu saya ngomong, saya jadi ingat abang saya, sama nih kalingsir, kalau abang saya di sini, kata saya, ya, sampai nggak bisa ngapa-ngapain, tengkurap saja, ya. Tapi seperti kata Nabi, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Ya alhamdulillah, abang saya sampai sekarang masih hidup. Begitu pulang kata saya, Pak, jangan begitulah kalau nengokin orang sakit, cepat mati nanti orang. Beri dorongan bagaimana supaya semangat hidup. Lah ini ditakut-takutin, nggak boleh begitu, Pak, ya. Nah, ya. Kayak sekarang ini kan orang lagi ditakut-takutin, Pak, ya, ditakut-takutin. Apa sakit apa? Nah ini corona, udah main adu aja, Pak, ya, jangan begitu, ya, begitu. Apa ada penyakit yang ada obatnya? Kita ini kan dibesar-besarkan. Emang kalau kita takut mati, ya, akan menyebabkan kita ini lama mati? Enggak. Berani mati tidak akan mempercepat mati. Takut mati tidak akan memperlambat mati. Ya, emang Bapak yang pakai masker nggak bakal mati? Mati juga, Pak. Pakai masker nggak pakai masker juga mati. Nah, saya Pak pakai masker bukan masalah. Ah itu bagus, ya. Jangan punya anggapan nanti kalau pakai masker matinya ya lambatan dikit dah, ya. Enggak ada, ya. Gitu. Sebab kalau ajal sudah datang tidak bisa dipercepat, tidak juga bisa diperlambat. Gitu ya. Kita ini cuma ikhtiar. Sepenuhnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu barangkali jamaah rahimahullah, ya. Nah. Belum ya? Ya perasaan udah lama. Baik, begitu ya jamaah rahimahullah. Nah, selanjutnya Wahab bin Munabbih radhiyallahu an, ini beliau berkata begini, malaikat maut ini pernah mendatangi seorang raja yang durjana. Dia ini mau pergi berburu, ya, kemudian minta didatangkan pakaian. Wah, udah 1-2 pakaian dia nggak cocok
sampai akhirnya ditemu. Begitu juga kendaraan, ya udah milih pakaian terhebat, kendaraan terhebat, lalu ditiup hidungnya oleh iblis, kemudian dia takabur. Nggak ada orang yang gagah seperti aku, kendaraan yang hebat seperti aku. Berangkat di tengah perjalanan, malaikat ada orang miskin menghentikan kudanya itu, ya, saya punya hajat kepadamu. Hajat apa? Hajatnya saya sampaikan di telinga saudara. Ya, kamu sudah mengganggu perjalanan, ya, suruh nyingkir, enggak mau, dan tenaganya luar biasa. Akhirnya terpaksa si raja itu mau mendengarkan. Apa hajatmu? Hajat saya, katanya, saya malaikat maut. Begitu disebut malaikat maut, gemeter, ya, dan saya akan cabut nyawamu sekarang juga. Tolonglah, katanya, tolong saya punya selesaikan dulu hajat saya, biar saya bertemu dengan keluarga saya dan seterusnya. Tidak bisa, ya, tidak bisa, dicabut juga nyawanya. Lalu mendatangi seorang hamba yang pakaiannya lusuh, ya, begitu didatangi, saya punya hajat kepadamu. Apa hajat? Hajatnya dibisikkan di telinga, saya adalah malaikat maut. Ahlan wa marhaban, dia bilang begitu, selamat datang, engkau adalah sesuatu yang sudah lama aku nanti-nantikan. Tidak ada yang paling aku cintai pertemuannya dibanding dengan engkau. Malaikat, kata malaikat, kamu selesaikan dulu hajatmu. Tidak ada hajat yang lebih besar dan tidak ada yang lebih saya cintai dibanding dengan pertemuanku denganmu, pertemuan dengan Allah. Barangkali ada hajat kamu, ya, apakah kau katanya akan penuhi? Kalau saya punya kebutuhan, ya. Kalau gitu izinkan saya berwudu, lalu kemudian saya sholat, dan nanti saat sujud tolong cabut nyawa saya. Malaikat begitu bakal ke orang yang baik, ya. Padahal itu raja, Pak, minta enggak dikasih. Tapi ini orang yang soleh minta begitu, diizinkan oleh, ayo wudu dulu, sholat. Begitu sholat, takut sujud, dicabut nyawanya. Subhanallah, kan asik banget, Pak, begitu. Dan ini semua itu adalah karena amal soleh, bukan karena status sosial kita. Iya, begitu ya. Kayaknya indah banget ya, Pak, ya, kalau meninggal begitu. Iya, bagus saja ini. Mati dalam keadaan sujud itu sebagai tanda, sebagai tanda husnul khotimah. Mungkin itu saja, jemaah Allah. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Monggo. Ya, betul. Ya. Baik, iya, jemaah Allah. Orang itu meninggal dibangkitkan dari kubur karena kebiasaan dia waktu di dunia. Maksudnya begitu ya. Jadi kalau kita ini di dunia ya tukang ya ibadah, ya dalam keadaan seperti itu, ya. Makanya ini yang kita makanya diperintahkan untuk banyak beribadah, entah baca Quran atau yang lainnya. Ya, kalau orang dalam hidupnya itu adalah seorang yang bertauhid, ya nanti dibangkitkan dari kubur sebagai orang yang bertauhid. Walaupun orang memandang bahwa dia bukan orang yang bertauhid, tapi kalau orang itu orang yang munafik, biar di dunia dikatakan ulama oleh orang lain, nanti dibangkitkan dalam kubur dalam keadaan orang munafik seperti itu. Karena kita yastafuna minan nas wa la yastafuna minallah. Kita bisa bersembunyi dari manusia. Siapa yang bisa bersembunyi dari Allah? Ya kan? Ya. Nah, karena itu maka kita jangan pernah minta penilaian manusia, Pak. Ya. Manusia ini menilai kita bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Kalau Allah nggak mungkin salah. Ketika kita berbuat, ya, manusia mungkin menghargai perbuatan kita, mungkin juga enggak. Tapi kalau Allah pasti, Pak. Lalu buat apa kita ini mengharapkan penilaian manusia yang enggak pasti, mengabaikan penilaian Allah yang sudah
pasti alaihissallahu bi ahkamil hakimin, ya. Allah itu hakim paling bijak, paling bijaksana. Itu. Lagi yang lain, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Kuburan itu imma rodoh min riyadil jannah wa imma khufrah min hufarin nar. Ada kalanya kuburan itu adalah taman sorga. Awas, taman itu bukan sorga, taman sorga, ya. Kemudian bisa jadi juga itu jurang dari jurang-jurang neraka. Nah, kalau itu taman adalah, kalau kuburan orang tua kita ini merupakan taman sorga, artinya dia di sana mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, ya, kenikmatan yang luar biasa. Lalu orang yang mendapatkan kenikmatan luar biasa ini mau dia pergi ke dunia yang puyeng, yang bikin kepala nut-nutan, kira-kira dia milih tetap di sana yang penuh kenikmatan atau pergi ke tempat yang pengap, yang bau apek, yang kira-kira mau nggak dia meninggalkan kenikmatannya? Nah, lalu mau ngapain malam Jumat? Pergi ke rumahnya, ya. Berarti dia meninggalkan kenikmatan yang Allah berikan kepada luar biasa. Wong kita aja kalau lagi makan durian montong lupa sama mertua loh, Pak. Ya, lupa. Ini bukan cuma durian montong. Taman sorga loh diberikan. Mala ainun ro'at, itu sorga, ya. Wala udhunun sami'at. Setiap panca indera kita, Pak, mata kita ini punya fungsi melihat, punya kecenderungan. Apa kecenderungannya? Melihat hal yang indah-indah, ya. Makanya wajar kalau umpamanya jangankan yang muda, yang tua juga masih senang melihat yang bening-bening. Kenapa? Itu fitrahnya. Mata senang yang indah-indah, telinga senang yang mendengarkan yang merdu-merdu. Nah, begitu juga hati, Pak. Karena itulah nanti di sorga itu kita akan melihat yang indah-indah semuanya, nggak ada yang nggak indah. Makanya ketika nenek-nenek minta doa kepada Nabi untuk masuk sorga, kata Rasulullah, "Nek, di sorga nggak ada nenek-nenek." Bayangkan sorga yang indah kayak begitu, rusak pemandangannya, Pak, gara-gara nenek-nenek. Lah ya iya, hah? Lah ya iya jamalullah, ya. Tuh malah ainun ro'at, luar biasa. Suaranya merdu semua, kata orang, setiap orang ngomong itu hikmah semuanya, nikmat dengar omongan itu. Nah, itu di surga begitu. Lah sekarang ada orang ada di taman surga, kalimat yang didengar indah, pemandangan indah, serba sajian dari Allah. Lah kemudian keluyuran, ya, kejelambar, lo mau ngapain? Ayo, akal kita nerima nggak? Jadi nggak benar kalau ruh itu malam Jumat di pintu katanya, ya, lalu kemudian mengharapkan apa namanya bacaan Al-Quran dan doa. Nggak ada dalam Islam begitu, bohong, ya, itu nggak benar, nggak benar. Sebaliknya kalau dia itu di dalam kubur disiksa oleh malaikat, Allah, lalu dia bisa lolos pergi ke dunia, apa malaikat nggak goblok gitu? Hah? Ya Allah, dipecat sama Allah Pak malaikat itu karena dia nggak bisa menjalankan tugas. Nggak mungkin Pak lolos dari cengkraman malaikat. Nah, ad-dinu aklun, agama Islam itu rasional, ya. Nah, jadi pemahaman-pemahaman seperti itu hilangkan. Nah, beda dengan para nabi, para aulia. Wala taqulanna, apa namanya? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Para wali, para nabi, nah itu di kuburnya itu mereka hidup gitu.
cuma hidupnya nggak seperti kita sekarang ini. Kata mereka, nahnu na'lamu wala naqdir wa antum taqdiruna wala ta'lamun. Kami ini mengerti tapi tidak bisa berbuat. Kalian bisa berbuat tapi kata kalian tidak mengerti. Maksudnya apa? Nih, kami mengerti, tahu tapi tidak bisa berbuat. Ngerti betul orang-orang mereka ini pahala qobliyah subuh tuh kayak apa. Mereka rasakan sudah, tahu. Kita tahu nggak kayak apa pahalanya qobliyah subuh? Taunya kan cuma lebih baik dari dunia dan isi. Kayak apa pahala itu? Kan kita nggak ngelihat, nggak bisa ngelihat. Tapi kita ngerti, bisa berbuat. Mereka ini tahu nilai qobliyah tapi sudah tidak bisa lagi berbuat mengerjakan qobliyah subuh. Karena alam kita namanya itu adalah alam amal, sedangkan mereka berada di alam jaza, alam menerima balasan. Nah, kita ini kata mereka tahu tapi kita ini mampu tapi tidak tahu. Karena itulah makanya para wali, para syuhada solihin itu mereka tidak bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Kita minta tolong kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, minta tolong kepada Syanu, tolonglah saya nggak punya duit. Ya nggak bisa mengasih duit sama mereka. Karena apa? Mereka ngerti tapi tidak mampu. Cuma mereka ngerti bagaimana cara kamu memperoleh itu begitu, atau memintakan kepada Allah. Adapun wali ngasih nggak ada ceritanya, nggak bener gitu ya. Maka kalau orang mengatakan ziarah ke kubur itu minta-minta kepada kuburan, lalu yang nggak ngerti ziarah namanya. Kita ke sana bukan minta supaya dia ngasih, minta kepada mereka, memohonkan kepada Allah gitu ya. Orang mati nggak bisa berbuat apa-apa, paham ya? Itu maksudnya. Terus tadi sebelah sini apa? Nah ini dulu, nanti dulu ya. Ayo, kedengeran mas saya, udah biarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang saya hormati juga jamaah sekalian. Pak Kiai mau bertanya, kalau di tempat saya kalau ada orang meninggal itu ada acara 1 hari sampai seminggu itu tahlilan Pak Kiai. Terus berhenti, kemudian dia ulangi lagi 40 hari, diulangi lagi sampai 100 hari. Kenapa mesti seperti itu Pak Kiai? Dan yang kedua ini Pak Kiai, kalau di tempat saya juga, kalau semisal ada musola atau masjid, terus kita sholatnya nggak di yang terdekat itu, yang jauh itu katanya nggak boleh Pak Kiai. Ada musola dekat rumah, tapi kita sholatnya yang jauh gitu katanya nggak boleh. Sementara kalau subuh musola atau masjid itu tertutup Pak Kiai, masih terkunci. Itu aja Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Sunan Gunung Jati, gurunya Sunan Gunung Jati yaitu Syekh Sadatul Kahfi wafat. Sebelumnya di sana kalau orang-orang ada yang meninggal Pak, mayitnya itu hilang di Gunung Sembung namanya ya. Mayitnya hilang, nanti 2 hari 3 hari kemudian yang tertinggal bau bangkai. Itu kebiasaan di sana begitu dulu. Tapi ketika Syekh Sadatul Kahfi itu wafat, bukan cuma mayitnya utuh, tapi juga baunya wangi, ya. Nah, karena itu dijadikan media dakwah oleh Sunan Gunung Jati. Dikumpulkan masyarakat itu, kalian mau nggak kalau mati itu kayak beliau? Oh, mau katanya Kanjeng Sunan. Lah kalau mau kalian harus melakukan apa yang biasa dilakukan beliau. Apa itu katanya Kanjeng Sunan? Nih yang biasa beliau lakukan, yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tahlil tuh ya. Itu yang dilakukannya hari pertama itu Pak. Besoknya kata beliau, besok nggak usah ya. Nanti hari berikutnya kesini lagi.
untuk menguji hafalannya masih hafal apa enggak. Jadi berarti kalau sehari berhenti, besoknya itu hari ketiga datang lagi. Ayo, pada hafal sunnah. Nah, nanti stop lagi 3 hari ya. Nanti hari berikutnya kesini lagi. Sebenarnya itu kebetulan aja beliau bagaimana cara mengetes hafalan, lalu dibiasakan oleh orang-orang Cirebon. Begitu juga kalau di Jawa Timur, Bapak kalau lihat Jawa Timur itu rumahnya adatnya nih, kalau menghadap ke sana ya, ini di sini ruang ruang tamu. Di tengah nanti ada jalanan di tengahnya, di sebelah kanan kirinya kamar, sebelah ini kamar juga. Di belakang kayak depan lagi Pak dapurnya. Itu adalah bentuk rumah di Jawa Timur aslinya begitu. Nah, zaman Sunan Bonang Pak, kalau ada orang meninggal, maka dipanggil dukun itu harus diadakan acara mereka, ya. Kemudian kalau enggak, maka yang paling dekat dengan mayit akan diambil. Acara itu dilakukan di kamarnya mayit. Nah, hari ketiga diadakan lagi acara oleh dukun itu. Kalau tidak, nanti ada kerabatnya yang dibawa. Hari ketujuh di ruangan tamu. Kalau enggak dia lakukan, nanti ada familinya, entah siapa gitu yang dibawa. Baru yang ke-14 adalah di halaman. Kalau enggak, tetangganya ada yang dibawa. Itu begitu ya. Lalu oleh Sunan Bonang diganti Pak kalimat-kalimat tadi dengan kalimat thayyibah. Acaranya tetap dilakukan, cuma kalimatnya dan keyakinannya yang dirubah. Nah, makanya tahlilnya juga kalau dulu beda Pak dengan kita. Kalau dulu bunyinya begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagunya begitu. Kalau sekarang loh ya. Nah, coba Bapak kalau ini ya dalam acara pernikahan atau apa, itu gending tuh bunyi ning nang ning nung ning nang ya. Nah, itu kalimat itu sebenarnya la ilaha illallah. Jadi orang-orang Jawa dulu kalau udah ning nang ning nung itu la ilaha illallah. Itu kalimat thayyibah sebenarnya Pak. Cuma karena kita yang nggak ngerti budaya, udah gitu disalahin. Enggak ada di zaman Nabi. Ya enggak ada Bonang di zaman Nabi Pak ya. Boneng aja nggak ada apalagi Bonang ya. Nah, jadi masalah itu Bapak mau ngadain 1 hari, 3 hari, bukan itu. Doa, ini yang pentingnya adalah doanya. Ya, jadi kalau sunnah 3 hari, 4 hari, enggak ada sunnahnya. Tapi kalau doa ada. Makanya mau jalanin silahkan, nggak jalanin terserah gitu ya. Nah, cuma nih orang terus Pak mengada ini dihidupkan supaya apa? Supaya satu sama lain orang Islam jangan akur. Ketika Islam itu bersatu kuat luar biasa Pak. Cuma kita ini gitu. Coba tanggal 25 Desember pasti akan keluar lagi yang mengatakan haram dan yang tidak rame lagi. Kata saya memang goblok banget, diadu mau aja ya. Dari dulu kan Pak sudah jelas fatwanya. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Lah tinggal Bapak terserah. Ayo mau ikut yang haram, mau ikut yang halal. Masing-masing kita punya pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gitu. Jamaah saya ada mata, saya lebih sepakat dengan yang boleh Pak Ustadz. Katanya, silakan. Itu hak Anda. Yang satu lagi, nggak begitu kalau saya mengatakan yang haram. Silakan, itu hak Anda. Lah kalau Ustadz mana? Nah, kata saya, jangan karena saya, ya. Kalau saya cari yang selamat. Kalau saya begitu jamaah Allah. Kalau yang mengatakan haram yang benar, misalnya nih ya, yang mengatakan haram benar, berarti kan kita tinggalkan. Kena resiko nggak kita? Kalau kita tinggalkan, hah? Ya, saya ulang ya. Kalau yang mengharamkan mengucapkan Natal itu yang benar dalam hukum agama. Nah, lalu kita ikut mengharamkan dan kita tidak mengucapkan.
kita di akhirat akan disiksa nggak? Enggak, wong kita tidak mengucapkan kan. Apalagi kita yakin haram tidak mengucapkan. Sekarang yang benar adalah yang mengatakan halal, artinya tidak berdosa orang kalau mengucapkan selamat Natal. Lalu di dunia ini kita nggak pernah mengucapkan Natal, selamat Natal. Di akhirat disiksa nggak kita? Enggak, aman kan? Lah iya aman ya Allah, karena nggak pernah mengucapkan kita. Jadi nggak kena risiko. Kalau sekarang ternyata yang benar haram, Bapak pernah mengatakan selamat Natal, kena sanksi nggak di akhirat? Itu namanya berisiko sampean. Kalau nggak pengen berisiko, ya tinggalin, selesai sudah. Ya, itu begitu. Jadi tinggal sekarang masalahnya kita mau kena risiko apa enggak? Nah saya pingin selamat. Jadi halal nggak tahu saya halal apa haramnya. Pokoknya saya nggak mengucapkan gitu. Orangnya Allah nggak ribut. Oh tetangga saya itu dia dosen Pak, orang Katolik. Setiap Lebaran datang ke saya, selamat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, yang sebagainya. Kata saya Pak, ya, nih mohon maaf Anda tahu, ya. Dalam Islam ada yang mengatakan begini, mengatakan saya ngerti Pak Ustadz, saya ngerti Pak Ustadz. Iya. Jadi kalau saya tidak mengucapkan selamat Natal dan sebagainya, Anda maklum ya. Saya mengerti Pak Ustadz, saya mengerti. Itu begitu Pak, orang Kristennya sendiri enggak. Yang rese ini orang Islamnya sendiri kok. Ya, orang Islamnya sendiri, iya. Enggak toleran dan sebagainya. Apa orang Islamnya senang kalau kita orang Kristennya senang kalau kita mengucapkan selamat Natal? Belum tentu jamaah. Mungkin saja mereka orang Islam yang nggak konsisten, yang begini nih ya gampang kita kerjain, paling begitu Pak, ya. Mereka juga tahu ya Allah. Bagaimana? Ada lagi? Tadi ada yang sebelah sini, ini. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengurus masjid itu pertama tentunya harus mengerti tugas masjid itu apa. Dulu di zaman Nabi ini ya, teknokrat itu adalah orang masjid, ekonom juga dari masjid gitu ya. Sehingga jangan dibatasi masjid itu cuma untuk apa? Sholat gitu ya, baca Quran gitu. Silahkan yang lain-lain juga, fungsi masjid itu sangat luas sekali. Bahkan sekarang ini ada orang yang punya duit masjid itu besar. Kenapa? Karena dikembangkan duitnya. Ya bagus, tadi itu karena namanya ekonom lahir, bagaimana sekarang bisa mengembangkan dananya masjid gitu. Tapi tetap milik masjid. Nah yang bekerjanya dia dapat upah kerja. Nah keuntungannya untuk masjid, tapi awas jangan sampai rugi, jangan sampai hancur ya gitu. Kemudian juga ketika nanti pengurus masjid ini mengurusi masalah zakat, maka harus orang-orang yang mengerti tentang hukum-hukum zakat gitu ya. Nah, ya pengurus masjid tidak harus ngerti hukum zakat, tapi pengurus yang mengurusi masalah zakat harus orang-orang yang mengerti zakat. Nah, kemudian karena masjid itu tempat ibadah khususnya sholat wabil khusus, nah maka bagaimana syaratnya sholat Jumat, rukunnya Jumat, kemudian juga khutbah, ya itu harus mengerti. Sehingga sewaktu-waktu kalau umpamanya khotib nggak datang, itu sudah siap pengurus masjid untuk menjadi imam, untuk menjadi khotib cadangan, itu sudah dipersiapkan seperti itu. Sekarang ini banyak bukunya juga ada, ya struktur kepengurusan dan juga tugas-tugas ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara dan sebagainya. Itu ada bukunya sekarang, tuntunan dari Majelis Ulama maupun dari Departemen Agama. Tinggal kita beli saja ya. Ada satu lagi deh sebelah sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggak tahu saya juga. Iya. Iya, li'amnil qabri gitu ya. Saya nggak tahu masalah itu. Ya, mungkin saja ada dasarnya, tapi saya belum tahu sampai sekarang ini. Mertua saya meninggal pada maghrib jam 6.30. Saya kumpulkan anaknya. Mau dimandikan? Ya, diurus apa nanti besok? Mereka sepakat, ya. Bagaimana kalau dimandikan? Bagus. Kalau dimandikan sekarang berarti sudah suci. Kalau orang datang mensolati nggak apa-apa. Tapi kan belum dikafani, nggak apa-apa. Syarat mensolatkan mayitnya harus sudah dimandikan, walaupun belum dikafani, itu sah, ya. Boleh kata segitu. Lalu nanti menguburkannya pagi jam berapa? Silahkan, atau mengkafaninya. Nah, dan saya tidak mengerjakan sholat tadi itu li'amnil qabri. Saya nggak menyalahkan, tapi perlu coba tanya kepada pelakunya landasannya apa, ya. Saya nggak tahu, ya. Jadi saya sebelum tahu, saya nggak berani menyalahkan karena boleh jadi kan ada dasarnya, tapi saya belum melihat. Sebab di dalam kutub kitab-kitab fikih, ya, yang kita di salaf itu saya belum temukan sholat itu. Nah, itu biasanya di kalangan ulama apa namanya tabiin, bukan tabiin, mutaakhirin, kalangan mutaakhirin, atau sebagian kalangan ulama yang apa namanya bagian kebatinan, mutasawifin, ya, yang mereka mendapatkan ilham yang nggak pernah ini disampaikan kepada sahabat-sahabat atau umat Nabi yang sebelumnya, ya. Barangkali gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amaka fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna alladhi 'allamtana rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridak la tadril khalafa amruka wa asaq wa hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal mawla ni'man nasir wala haula wala quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.